Ada sisi gelap yang gak semua orang bisa lihat. Di balik senyum ceria seorang influencer, bisa tersembunyi jeritan minta tolong yang gak pernah terdengar. Disinilah si jenius kita beraksi. Di kamar Bumi menatap penuh penasaran ke arah Woo-jin. Di tangannya, sebuah buku catatan terbuka lebar. Penuh dengan tulisan tangan yang rapi, ilustrasi anatomi, dan penjelasan medis yang dalam. Saat dia membalik halaman demi halaman, matanya membelalak. Ini! Semua ini! Tinta tebal bergaris tajam, menggambarkan organ tubuh manusia, saluran darah, Bomi membaca terus. Tulisannya menjelaskan bagaimana kesedihan bisa memperlambat kerja organ, menyebabkan penyakit jantung, dan memengaruhi sistem saraf. Gambaran otak manusia muncul, dengan area hipokampus yang menyala terang. Sang adik menatap kakaknya, matanya penuh keheranan dan ketidakpercayaan. Opa, gimana kamu bisa tahu semua ini? Kakaknya hanya menatap tenang, seolah telah lama mempelajari dunia yang tak terlihat. Dunia dalam tubuh dan pikiran manusia. Malam itu, setelah hari yang melelahkan, Woo-jin kembali larut dalam kebiasaan lamanya, scrolling video mukbang di ponsel. Di antara banyaknya video, satu unggahan berhasil menarik perhatiannya. Matanya langsung berbinar melihat konten mukbang malatang, masakan pedas khas Tiongkok. Video itu menampilkan seorang gadis dengan wajah ceria dan sangat cantik. Dia tampak antusias, ingin menghabiskan 10 porsi malatang. Woo-jin menonton tanpa berkedip, seolah ikut tenggelam dalam sensasi pedas yang hanya bisa ia bayangkan dari layar. Namun, semakin lama ia menonton, ada sesuatu yang terasa janggal. Perasaan aneh itu mendorong Woo-jin untuk membuka profil sang YouTuber. Satu persatu kontennya ia perhatikan, mencoba memutar beberapa video lain. Dia seperti sedang mencari sesuatu, atau mungkin seseorang. Hingga akhirnya, matanya kembali berbinar. Ada detail-detail kecil yang tidak bisa ia abaikan. Semakin ia perhatikan, semakin jelas satu hal. Gadis di video itu sangat mirip dengannya. Pagi harinya, di kantor polisi, Woo-jin datang seperti warga biasa, melapor dengan cara yang wajar, seolah tak ada yang istimewa. Saat masuk, ia sempat melihat seseorang tengah diinterogasi. Pria itu membantah keras semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Suaranya meninggi, ekspresinya tegang. Tak lama kemudian, pria itu digiring ke sel tahanan. Woo-jin melangkah masuk lebih dalam, dan langsung menemui detektif Taehyun, polisi yang dulu pernah menyelamatkannya, yang dengan sabar mengantar dan melindunginya saat kejadian itu terjadi. Taehyun kini telah menjadi detektif setelah sebelumnya dikenal sebagai anggota BTS. Tanpa banyak bicara, Woo-jin mengeluarkan ponselnya dan langsung menunjukkan sebuah video kepada Taehyun. Video itu adalah konten mukbang si gadis YouTuber yang kemarin malam ia tonton. "Detektif, lihat ekspresinya," ucap Woo-jin pelan tapi mantap. Matanya melirik ke atas dan ke kanan, tanda berbohong. Dia beberapa kali menyentuh bibirnya, itu menunjukkan kecemasan, menggigit bibirnya, tanda gugup. Saat di depan makanan, ekspresinya terasa janggal, bahunya membungkuk, seperti sedang mencoba melindungi diri. Woo-jin menghentikan video sejenak, lalu melanjutkannya. "Lihat bagian ini." Sekarang matanya melirik ke atas dan ke kiri, lalu menutup mulutnya. Dia seperti menyembunyikan sesuatu. Saat merebus air, tangannya memainkan kalungnya. Itu tanda orang mencoba menenangkan diri saat stres. Detektif Taehyun tampak heran, berusaha memahami maksud dari semua analisis Woo-jin. Namun Woo-jin belum selesai. Ia memutar ulang bagian tertentu dari video. "Dengar baik-baik. Mereka memberi tanda, pelan, tapi jelas. SOS. Ini bukan kebetulan, detektif. Ini terlalu sempurna untuk jadi sekadar sinyal acak." Taehyun mulai serius, menatap layar ponsel dengan penuh perhatian. "Maksudmu, dia sedang minta tolong?" Woo-jin mengangguk. "Gadis itu seumuran denganku, mungkin awal 20-an. Sepertinya dia tidak punya keluarga, atau terpisah dari mereka. Tapi yang lebih parah, pelakunya mungkin lebih dari satu. Dan yang lebih mengejutkan, mereka mungkin masih remaja."
Detektif benar-benar bingung. Dia tak mengerti bagaimana Wujin bisa menyimpulkan bahwa gadis itu diculik, apalagi Wujin sama sekali tidak mengenalnya. Tapi Wujin pernah mengalami dikurung cukup lama, jadi dia bisa mengenali perilaku seseorang yang mengalami hal serupa. Menurutmu, apa kebenaran bisa terungkap hanya karena kebetulan? Tanya Wujin pelan. Detektif makin tak paham arah pembicaraan. Wujin lalu bertanya, baju yang Anda pakai, itu dibelikan ibu Anda bukan? Detektif tercengang. Tebakan Wujin benar, itu kebetulan pertama. Dan tersangka yang tadi Anda tahan, dia mungkin bukan profesional, tapi sepertinya punya hobi main biola atau viola. Detektif nyengir, lalu nyeletuk, kamu mau jadi profiler ya? Tapi Wujin hanya menjawab tenang, aku cuma ingin jadi orang biasa. Penasaran, detektif pun berjalan menuju sel tahanan untuk membuktikan dugaan Wujin. Dalam perjalanan, ia masih tak habis pikir, bagaimana mungkin Wujin tahu soal baju yang dibelikan ibunya. Setibanya di sel, detektif langsung bertanya, kamu main biola atau viola? Tahanan itu mengangguk. Iya, cuman hobi sih. Detektif tertegun. Matanya membesar. Benar lagi. Segera ia kembali ke ruang tadi, tapi Wujin sudah pergi. Di atas meja hanya ada secari kertas bertuliskan. Kalau itu kebetulan kedua, bagaimana dengan yang ketiga? Di bawah tulisan itu, tertulis nama channel YouTube milik gadis yang hilang. Detektif langsung memberi perintah kepada timnya. Cek channel YouTube-nya. Mungkin dia benar-benar minta bantuan. Di tempat lain, Wujin tengah melangkah menuju kantor pamannya. Tujuannya sederhana, belajar, melihat-lihat suasana kantor, dan mencicipi sedikit dari dunia kerja yang selama ini menjadi bagian dari cita-citanya, menjadi pegawai kantoran biasa. Setibanya di lobi gedung, tepat di depan lift, Wujin berpapasan dengan seorang siswi SMA. Tatapan gadis itu terkesan sinis, seolah memandang rendah kehadirannya. Wujin tak terlalu ambil pusing. Setelah mengelilingi kantor pamannya sebentar, sekadar melihat-lihat karena pamannya juga sedang sibuk, ia pun berpamitan dan memutuskan untuk pulang. Namun, saat menuruni tangga menuju lantai 1, ia kembali bertemu dengan gadis SMA tadi. Jam menunjukkan pukul 11 siang. Waktu yang janggal untuk seorang pelajar berada di gedung perkantoran. Sikap gadis itu juga tak biasa. Nada bicaranya tenang, ekspresinya santai, dan ia berjalan dengan penuh percaya diri, seolah tempat itu memang miliknya. Dari sikap dan keberaniannya, berbicara pada orang yang lebih tua tanpa canggung, Wujin mulai curiga. Mungkin dia bukan gadis biasa. Mungkin ada koneksi dengan orang penting di gedung ini. Alih-alih menegurnya, Wujin memilih bersikap cuek dan melanjutkan langkah. Tapi gadis itu malah mengikutinya dari belakang. Dia mulai bertanya, mencoba menggali tentang siapa Wujin sebenarnya, dan mengapa ia tidak berada di sekolah. Wujin menanggapi singkat, lalu kembali berjalan menjauh, seolah tak tertarik dengan percakapan. Namun gadis itu masih menahan langkahnya, membuat Wujin akhirnya berhenti dan menoleh. Ia mengucapkan sesuatu yang membuat gadis itu terdiam. Mata gadis itu membelalak, terkejut. Dan itulah yang Wujin tunggu. Baginya, ketika seseorang merasa diremehkan, biasanya mereka terdorong untuk membuktikan diri. Triknya berhasil. Tanpa diminta, gadis itu akhirnya membuka jati dirinya. Mengaku bahwa ia adalah putri dari CEO perusahaan.